Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 20. Kuterima tantanganmu. Alhamdulillah, aku mendapat cuti tambahan 2 hari. Cuti spesial untukmu. Sejak awal, aku memang tidak ingin main-main. Semua aku jalani dengan serius. Seserius aku mohon pada Sang Pemberi Hidup. Bila memang ini jalan yang terbaik, maka jalan inilah yang akan kutempuh. Tentunya dengan tetap memohon ridhonya. Agar semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Ternyata, setegar apapun diriku, tetapi rasa was-was tetap menggelayut. Ada rasa cemas bila tidak diterima dengan baik. Dengan ungkapan bismillah, kulangkahkan kaki menuju kediamanmu. Sengaja aku hanya berjalan kaki. Kendaraan kutitipkan di satpam kantor depan rumahmu. Mengapa? Mengapa aku jalan kaki? Jangan pernah kau tanyakan hal itu. Karena sebenarnya itu adalah hal yang sangat memalukan. Aku memilih berjalan kaki untuk mengatasi dada yang berdebar dengan kencang. Debar itu seperti mengiringi langkahku. Menata hati, menata debar, menata kata-kata yang hendak kuucapkan. Aku masih selalu teringat ucapanmu tempo hari, bahwa semua yang aku katakan adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Sebuah hal yang mustahil menurutmu. Namun, aku ingin menunjukkan padamu bahwa hal yang mustahil itu bisa diupayakan untuk tidak mustahil. Hah, mustahil? Gak mungkin itu terjadi, katamu waktu itu. Sendok yang kau gunakan untuk menyuap menggantung di depan bibirmu yang ranum. Aku tersenyum. Senyum kecut sebenarnya. Karena kau sudah mematahkan nyaliku yang keterlaluan. Tak terkendali, walau aku ingin mengendalikannya. Ternyata lisanku lebih cerdik meluncurkan kata-kata itu. Begitu lancar terucap tanpa jeda. Polos tanpa basa-basi. Kata-kata yang terucap tanpa penekanan. Tapi kau tanggapi dengan seluruh jiwamu. Semua terlihat dari ekspresimu yang kaget, canggung, dan tidak percaya. Seakan semua yang kukatakan adalah hal yang memang seharusnya tidak kau dengar. Bila Allah berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Tapi bagaimana mungkin dirimu langsung mengatakan hal itu padaku? Padahal baru sekali ini kita bertemu, bertatap muka, berbincang langsung. Katamu kemarin. Baru sekali? Itu menurutmu. Tetapi aku sudah beberapa kali melihatmu, menatapmu, dan menyapamu dengan hati. Hah? Menyapa dengan hati? Bagaimana mungkin? Hatiku yang bicara padamu. Kata-kata yang tidak butuh jawaban. Karena kau tak
tak pernah mau mendengarkan suara hatimu. Dari mana kau tahu kalau aku tidak mendengarkan suara hatiku? Dari sikapmu? Sikap yang mana? Kau selalu cuek bila melihatku? Oh. Pertama, aku melihatmu di rumah Mbak Muji saat kau lakukan wawancara dengannya dan banyak orang datang hanya untuk mengenalmu. Entah, daya tarik apa yang membuat orang lewat depan rumah Mbak Muji pun menyempatkan untuk menghampirimu. Kau menilaiku terlalu tinggi. Aku tidak sedang mewawancarai, hanya ingin belajar tentang bertanam sayuran. Nah, itulah salah satu hal yang menarik darimu. Kau rendah hati. Siapa bilang aku rendah hati? Aku. Dari mana kau tahu? Sementara kita belum saling mengenal. Dari sikap yang kau perlihatkan. Apakah itu cukup untuk menilai kepribadian seseorang? Tidak juga sih. Itu hanya salah satu indikator. Lalu kau terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak pernah mengundang mereka, tetapi aku berterima kasih saat mereka singgah dan bisa menjadi sumber belajar untukku. Itulah budaya kami, menyambut siapapun yang datang dengan tangan terbuka. Aku suka dengan sikap mereka yang terbuka, membuat siapapun nyaman untuk datang. Apakah semua penduduk bersikap seperti itu? Pada umumnya seperti itu. Walaupun ada juga yang tidak seperti itu. Mereka adalah oknum. Oknum memberi cita rasa buruk. Apakah mereka memang tidak baik? Bukan begitu maksudku. Oknum di sini hanya untuk menggambarkan mereka yang tampil beda. Kata oknum yang digunakan memberikan kesan yang sangat berbeda. Lalu, seharusnya, kata apa yang harus saya gunakan? Apa ya? Kau memegangi kepalamu, memikirkan jawaban. Susah cari padan katanya. Benar. Ya sudah, dengan kata oknum juga tidak masalah kan? Hanya rasanya kok nggak rela. Hanya karena tidak sepaham, maka mereka dibilang oknum. Kan jahat banget tuh. Emang aku terlihat jahat ya? Misterius. Yang bener. Bener kok. Yang misterius? Di mananya coba? Wah, sebenarnya kau memperhatikan aku juga ya, walau tidak secara terus terang. Apakah aku terlalu menarik untukmu? Kau tidak ingin menanyakan kapan pertemuan kita yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pandanganmu kembali beralih pada piring di hadapanmu. Kau urung menyendok, hanya mengaduk isi piring. Gimana? Nggak ingin tahu? Tanyaku setengah mendesak. Sebenarnya, aku hanya ingin tahu lebih dalam pandanganku padaku. Tidak. Aku tersenyum mendapat jawabanmu. Kau tersenyum kikuk, kemudian mengalihkan pandangan. Kau mencoba mengingatnya bukan? Tanyaku memastikan. Tidak. Kau hanya menjawab dengan kata tidak. Kau tidak bisa berbohong, ucapku sambil tersenyum. Aku tidak bohong, sautmu tiba-tiba.
Aku percaya. Hanya jawaban tadi tidak menggambarkan perasaanmu secara tidak langsung. Dudukmu jadi kian resah. Dan aku tidak mau membuatmu semakin resah. Terlalu berbelit-belit. Tidak, terlalu lurus bahkan. Jadi tidak berbelit-belit. Kuakui, kita memang beberapa kali berjumpa. Tapi kita tidak pernah berbincang. Bercakap pun baru kali ini. Lalu, bagaimana kau begitu saja mengutapkan kata-kata itu? Kau begitu percaya diri? Aku harus percaya diri dong, dengan segala risiko yang harus kuhadapi. Ucapku meyakinkanmu akan keseriusanku. Risiko berarti hal yang buruk, sautmu datar. Harapan baik mestinya, tetapi seandainya yang buruk yang datang, itu pasti teguran dari Allah. Harapan yang baik pun bisa berupa teguran dari Allah. Itu benar, memang semua harus atas izin Allah. Akhirnya kami diam, melanjutkan makan dalam diam. Diam dengan pikiran masing-masing. Sebenarnya, banyak kata berkecamuk dalam hati, menunggu untuk bisa diungkapkan. Sayang, hanya senyap yang ada, hingga akhir pertemuan. Besok, habis maghrib, aku akan menemui ayahmu. Besok? Tanyamu spontan. Iya. Untuk apa? Aku hanya menjawab dengan senyuman. Sudah bulat tekadku bahwa besok aku harus menemui ayahmu. Aku tak ingin menundanya, apapun yang terjadi.